Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Intan Agneswari, NIM 2015061005. Di sini saya akan menyampaikan tentang politik di masa pandemi ini. Berbicara tentang politik, tentunya sudah tidak asing lagi bagi manusia. Di seluruh dunia, bahkan orang yang tidak paham politik berada dalam suasana politik karena statusnya sebagai warga negara. Politik juga melibatkan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, ekonomi, dan budaya. Kemudian politik juga mendewasakan peradaban secara tidak langsung atau langsung. Politik adalah sebuah proses pembagian kekuasaan yang ada di masyarakat dalam bentuk sebuah proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan tatanan kenegaraan. Politik dapat dikatakan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk dapat meraih kekuasaan. Membicarakan masa depan demokrasi, pada umumnya akan mengarah setidaknya pada dua hal, yakni penguatan demokrasi atau pelemahan demokrasi. Di masa COVID-19 ini, corona adalah pandemik dunia, bukan masalah Indonesia saja, maka setiap hari berita internasional menjadi santapan. Kunci suksesnya menaklukkan corona, setiap negara mempunyai strategi masing-masing, termasuk Indonesia yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Untuk menunjang penyebaran virus corona, kemudian tidak hanya itu, Indonesia terus mengontrol warga negaranya agar terus memperhatikan gejala-gejala kecil yang terjadi di masyarakat, seperti jangan berpergian atau tidak boleh mudik, stay at home, dan memakai masker ketika keluar rumah. Dapat dikatakan bahwa situasi politik kita telah mengalami titik balik demokrasi sebelum pandemi COVID-19. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan kontroversial yang mendapat apresiasi tinggi dan kritik dari masyarakat. Untuk memulihkan dari krisis, pemerintah dapat melakukan apapun yang dianggap penting. Selain itu, pemerintah juga memiliki hak untuk menggunakan segenap sumber daya yang ada untuk dapat membawa negara keluar dari kondisi krisis. Negara mengeluarkan pengaturan yang bersifat khas demi pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Di negara kita bahkan dimungkinkan adanya sebuah pelaksanaan kebijakan terkait pandemi tanpa perlu adanya pengawasan. Sejauh itu, didasarkan pada itikat baik untuk penyelesaian masalah COVID-19 jika tidak ada kebijakan yang benar dan tidak dapat dikendalikan secara efektif, situasi ini akan menciptakan pembajak kepentingan membahayakan kepentingan rakyat dan pada akhirnya membahayakan kelangsungan hidup negara. Dengan melihat ekosistem politik seperti ini, tampaknya tak terelakkan lagi penguatan peran negara. Memang keadaan ini tidak selalu mengarah pada kehancuran demokrasi, tapi bila tidak sesuai dengan skala dan jangka waktu yang terbatas, setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan urat nadi yang menjadi saluran darah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara sehat dan sejahtera. Fungsi sistem politik yang sehat dan sejahtera tertumpu pada harapan yang besar dari bangsa dan negara untuk mengartikulasi bagi tumbuh dan berkembang berbagai aspek kehidupan negara. Masa depan demokrasi kita tampaknya tidak akan pulih dalam waktu dekat, tetapi itu tidak akan mengarah pada bentuk pemerintah yang benar-benar demokratis. Berbagai tanda tentang waktu pandemi COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda dukungan bagi perbaikan demokrasi. Jika tidak ada terobosan politik yang berarti, kualitas demokrasi kita bisa semakin memburuk setelah pandemi. Nuansa munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan sentralisasi kekuasaan serta ciri demokrasi yang mengarah pada pasca demokrasi dan situasi politik yang sedang berlangsung pada masa pandemi ini menjadi persoalan utama demokrasi saat ini. Belum lagi potensi kemerosotan kondisi kehidupan ekonomi. Peran generasi muda dalam kemajuan bangsa pemuda adalah agen-agen perubahan suatu negara, dan dengan partisipasi mereka dalam politik diharapkan akan membawa perubahan yang terdapat di dalam demokrasi kita. Dan apabila sebaliknya, para pemuda kita masa bodoh terhadap politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah,
maka niscaya negara kita akan selamanya jalan di tempat. Oleh sebab itu, perlunya partisipasi para pemuda untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang disegani di seluruh dunia. Pemuda dan politik adalah dua elemen atau bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan suatu bangsa. Karena dari sisi itulah pemuda kita dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional, karena tidak selamanya generasi sekarang akan terus bertahan. Harus ada generasi pengganti yang matang, yang lebih inovatif dalam pembangunan bangsa. Dengan terjunnya pemuda ke dunia politik, maka diharapkan membawa perubahan-perubahan dalam demokrasi kita ke arah yang lebih baik lagi. Di era teknologi digital ini, generasi muda diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat, terutama yang tertinggal informasi tentang perkembangan kondisi COVID-19, maupun menangkal berita hoax yang mampu memecah belah bangsa di saat seluruh elemen harus bersatu dan bergotong royong dalam menghadapi masa pandemi ini. Sekian dari saya ucapkan Om Santi.